Bayangkan, kamu pernah dianggap tidak cukup di tempat sendiri, dibilang berbeda, diremehkan, bahkan dijadikan bahan ejekan. Tapi beberapa tahun kemudian, justru dunia yang berdiri memberi tepuk tangan. Inilah kisah yang bikin merinding. Kisah Savitri Khan. Di balik gemerlap runway Eropa, Paris, Milan, sampai Lisbon, nama Savitri Khan kini jadi perbincangan. Tapi yang banyak orang gak tahu, jalan menuju sana gak dimulai dari pujian, melainkan dari luka. Lahir di Medan, dengan darah campuran India, Medan, dan Bali, Savitri tumbuh dengan penampilan yang berbeda dari kebanyakan standar kecantikan lokal saat itu. Kulitnya lebih eksotis, wajahnya tegas, tubuhnya tinggi menjulang, dan justru itu yang dulu jadi alasan dia sering direndahkan. Saat kecil, terutama setelah pindah ke Bali, Savitri kerap mengalami perundungan. Di saat banyak orang masih terjebak pada standar cantik itu harus putih dan halus, keunikan Savitri malah dianggap aneh. Tapi disinilah titik baliknya. Alih-alih hancur, luka itu dia simpan. Bukan untuk dendam, tapi jadi bahan bakar. Hai guys, akhirnya aku bisa buat video ini. About 4 months ago, aku memiliki keputusan untuk share pengalaman pribadi aku sebagai seorang model, membahas mengenai bullying dan relate dengan kehidupan aku di Eropa. Mungkin banyak dari kalian mulai tahu aku aktif di sosial media dari video ini. Dan mungkin video ini. Anyway, I just want to say terima kasih banyak buat kalian semua. 99% aku dapat feedback yang sangat positif dari kalian semua. Oke, let me introduce myself again. Hi, my name is Savitri. Lahir di Medan dan umur 2 tahun udah pindah ke Bali dan menetap di Bali. My name is only Savitri, dan kenapa aku pakai Khan? Khan itu adalah nama panggung yang aku pakai di saat aku pertama kali terjun di dunia modeling. Dan setelah 2022, aku udah tidak menggunakan nama itu lagi, karena ternyata menggunakan nama sendiri itu lebih baik dan aku jadi lebih tenang. Tahun ini di bulan Juni aku berumur 29 tahun. Please don't be shocked. Sekarang aku sudah tinggal di Eropa selama kurang lebih 5 tahun. Pekerjaan aku sehari-hari adalah seorang model. Jujur beberapa tahun ke belakang aku fokus dengan pekerjaan, belajar, fokus bangun keluarga juga, dan mencoba membuat semua list yang aku impikan tercapai. Di sini aku akan tetap membuat konten yang relate dengan kehidupan aku, terus edukasi mengenai bullying, and just share all my journey. Dan menariknya, kisah ini bukan cuma milik Savitri. Ada satu nama lain yang punya perjalanan serupa, Raihan Fahrizal. Raihan, pemuda asal Bandung, juga pernah merasa tidak percaya diri. Tubuhnya yang kurus dan kulitnya yang gelap sempat jadi sumber keraguan. Tapi siapa sangka, justru dia yang akhirnya menembus panggung Yves Saint Laurent. 2 orang, 2 cerita. Satu benang merah yang sama. Apa yang dulu dianggap kekurangan, ternyata adalah keunggulan di mata dunia. Balik lagi ke Savitri. Setelah lulus SMA, hidupnya jauh dari kata glamor. Ia merantau ke Jakarta, bukan untuk jadi model, tapi untuk bertahan hidup. Savitri kerja apa saja, dari kerja di perusahaan edukasi, bantu event organizer, sampai jualan bunga. Semua dia lakukan demi bisa hidup dan membantu biaya sekolah adik-adiknya. Di tengah kerasnya hidup itu, ada satu momen kecil yang mengubah arah hidupnya. Sang tante melihat sesuatu yang berbeda. "Kenapa kamu nggak coba modeling?" Kalimat sederhana, tapi efeknya luar biasa. Meski nggak punya banyak waktu dan bahkan sering bolos sekolah modeling karena harus kerja, Savitri tetap belajar. Diam-diam, konsisten. Dia belajar catwalk dari YouTube, belajar ekspresi, belajar kamera sendiri. Dan di titik ini, kisahnya makin terasa mirip dengan Raihan. Dua-duanya belajar dari nol, tanpa privilege besar, tanpa jalur instan. Tapi perjuangan di Indonesia nggak selalu mulus. Savitri sempat kesulitan dapat pekerjaan. Wajahnya dianggap terlalu beda untuk pasar lokal. Bahkan bisa dibilang tidak sesuai selera industri saat itu. Dan disinilah ironi itu terjadi. Yang ditolak di rumah sendiri, justru dicari di luar negeri. Savitri akhirnya memberanikan diri mencoba peruntungan ke Eropa. Awalnya, nggak langsung berhasil. Dia sempat gagal casting di Paris, tapi hidup kadang bekerja dengan cara yang unik. Lewat koneksi sederhana, Savitri justru mendapat kesempatan bergabung dengan agensi di Polandia. Dari situ, pintu demi pintu mulai terbuka. Dan sekarang, Savitri Khan sudah berjalan di Lisbon Fashion Week dan Portugal Fashion Week, bergabung dengan agensi besar di Munich,
Paris, dan Lisbon. Dari yang dulu diragukan, sekarang berdiri sejajar dengan model dunia. Dan kalau dipikir-pikir, ini bukan sekadar soal karier. Ini tentang pesan. Setiap langkah Sawitri di runway seperti jawaban untuk masa lalunya. Bahwa perbedaan bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Bahwa apa yang membuatmu berbeda bisa jadi justru yang membuatmu tak tergantikan. Dan di titik ini, kisah Sawitri dan Raihan benar-benar menyatu. Mereka bukan cuma model, mereka adalah simbol perubahan. Simbol bahwa standar lama mulai runtuh. Bahwa dunia kini mulai melihat keunikan sebagai kekuatan. Dan yang paling penting, mereka adalah bukti hidup. Bahwa kamu tidak harus diterima di tempat asalmu untuk menjadi berharga. Kadang, kamu hanya perlu bertahan cukup lama sampai dunia yang menemukanmu. Sawitri kan sudah membuktikannya. Dari seorang anak yang pernah direndahkan, menjadi wajah Indonesia yang mengguncang Eropa. Dan mungkin kisah ini bukan cuma tentang dia, tapi tentang siapapun yang pernah merasa tidak cukup. Karena siapa tahu yang sedang kamu anggap sebagai kekurangan hari ini adalah alasan kamu bersinar di panggung yang jauh lebih besar nanti. Hai guys, hari ini aku mau siap-siap bareng mami aku. Soalnya sebentar lagi kita mau pergi sembahyang dan menghadiri acara otonan anak ketiga dari kakak pertama aku. Kemarin pagi mama bilang makeup aku itu bagus dan simple banget. Jadi ingin coba deh hari ini. Nah sekalian deh aku mau tanya dan ngobrol-ngobrol sedikit tentang gimana sih perjuangan mama dulu di saat tahu anaknya itu dibully. Gimana perasaan mami terus 4 anak? Mami dulu ditinggal sama bapak merantau. Pokoknya mami yang penting sehat, bisa sekolah. Mama jam berapa bangun dulu? Malam sampai mak jualan gitu dulu, jualan lontong. Iya. Jualan cendol. Apa yang mama ini tetap diikutin gitu. Kerjaan mama tuh dibantuin gitu. Iya. Mama tahu ya itu dihina-hina ya dulu. Tapi di sekolah itu kan nggak cerita sama mama. Soalnya itu pulang ke rumah itu ngeliat mama udah sibuk urusan ini urusan itu, jadi itu nggak bilang sama mama. Jadi anak mama tuh yang berhasil itu aja intinya. Sambil berdoa mama, dah astungkaro syukurlah itu seperti sekarang. Mama udah ngeliat itu paling beda nggak dulu itu? Beda lah, tapi tetap mau marahin itu. Mama suka dulu. Orang bilang itu pinter katanya, tapi katanya pinter di sekolah. Mama bangga nggak sekarang Bangga. Iti menjadi seorang Iti gitu? Bangga, bersyukur mama yang terbaik untuk anak saya